Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lirwati Gaib dengan NIM 4114240019. Dengan ini saya memenuhi tugas dari dosen Prof. Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi atau dekadensi moral narkoba korupsi. Yang pertama, kita akan membahas tentang menghadapi tantangan modernisasi atau dekadensi moral. Istilah dekadensi moral terdiri dari dua kata, yaitu dekadensi dan moral. Dekadensi berarti kemunduran, kemerosotan, atau tentang kebudayaan, kesenian, dan akhlak. Purwadarminto 1985. Sedangkan moralitas adalah sebuah pranata seperti halnya agama, politik, bahasa, dan sebagainya yang sudah ada sejak dahulu kala dan diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, etika adalah sikap kritis setiap pribadi dan kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas itu. Maka tidak mengherankan bahwa moralitas bisa saja sama, tetapi sikap etis bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain dalam masyarakat yang sama atau masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Secara etimologis, moral berasal dari bahasa Latin atau mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Adapun yang dimaksud dengan moral adalah hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan umum yang diterima oleh meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Dengan demikian, jelas perbedaan etika dan moral. Moral lebih banyak bersifat teori, sedangkan etika lebih banyak bersifat praktis. Dalam pengertian lain, moralitas berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai manusia. Sistem ini terkandung dalam ajaran berbentuk petuah-petuah, nasihat, wejangan, peraturan, perintah, dan semacamnya yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik agar ia benar-benar menjadi manusia yang baik. Moralitas adalah tradisi kepercayaan dalam agama atau kebudayaan tentang perilaku yang baik dan buruk. Moralitas memberi manusia petunjuk atau aturan yang konkret tentang bagaimana ia harus hidup dan bagaimana ia harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik serta bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Sehubungan dengan hal tersebut, dekadensi moral yang terjadi pada generasi muda sekarang ini, menurut Hasan Basri dalam buku yaitu memecahkan masalah remaja karangan Yuda Puswara adalah faktor endogen atau diri sendiri dan faktor eksogen atau lingkungan. Lebih lanjut, beliau mengemukakan bahwa dekadensi moral yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh faktor keadaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualitas diri pribadi generasi muda itu sendiri. Seperti perkembangan emosional yang kurang bahkan tidak sehat, mengalami hambatan dalam 9 perkembangan hati nurani yang bersih dan agamis. Ketidakmampuan mempergunakan waktu luang secara tidak sehat dan ekonomis, kelemahan diri dalam mengatasi kegagalan dengan memiliki kegiatan alternatif yang keliru dan pengembangan kebiasaan dari yang kurang dan bahkan tidak sehat dalam sehari-hari. Kemudian selanjutnya menghadapi tentang modernisasi atau narkoba. Menghadapi tantangan modernisasi terutama dalam konteks penyalahgunaan narkoba, Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pencegahan, rehabilitas, dan pendidikan. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang bagaimana Islam menghadapi isu narkoba. Yang pertama, pencegahan. Ajaran agama Islam secara tegas melarang penyalahgunaan zat yang dapat merusak tubuh dan pikiran. Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Dalam Al-Quran, ada banyak ayat yang mengajarkan tentang kewajiban menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah dari Tuhan. Misalnya, surah Al-Baqarah surah 2 ayat 195 menyebutkan, dan belanjakanlah harta benda kamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Edukasi dini, pencegahan dimulai dengan pendidikan dini mengenai bahaya narkoba. Ini mencakup pendidikan di rumah, sekolah, dan komunitas. Orang tua dan guru harus mendidik anak-anak dan remaja tentang risiko kesehatan dan sosial dari penggunaan narkoba.
Ajaran Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga diri dari segala bentuk perilaku yang dapat membahayakan, termasuk penggunaan zat terlarang. Pemberdayaan komunitas Islam dapat berperan penting dalam menyediakan alternatif kegiatan positif. Kegiatan seperti pengajian, kegiatan sosial, dan olahraga dan seni yang sesuai dengan ajaran Islam dapat menjadi pengalihan dari penggunaan narkoba. Yang kedua, rehabilitas. Pendekatan kasih sayang dalam Islam. Rehabilitas dilakukan dengan pendekatan kasih sayang dan empati. Penekanan pada pengertian dan dukungan 14 lebih diutamakan daripada hukuman keras. Hadis Nabi Muhammad SAW sering menunjukkan bagaimana memberikan bimbingan dengan keleluasan dalam belas kasihan, seperti dalam kasus pemulihan orang yang melakukan kesalahan. Dukungan spiritual. Rehabilitas dalam konteks Islam juga melibatkan dukungan spiritual. Proses pemulihan seringkali mencakup kegiatan seperti sholat, ta'ah, dan membaca Al-Quran. Ketiga, program rehabilitas berbasis Islam. Program rehabilitasi berbasis Islam seringkali melibatkan konseling yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, pelatihan keterampilan hidup, dan dukungan komunitas. Lembaga rehabilitasi yang berbasis di masjid atau lembaga keagamaan biasanya menawarkan program menggabungkan terapi medis dengan kegiatan spiritual, membantu individu mengatasi kecanduan sambil memperkuat iman dan integritas mereka. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. Kampanye kesadaran tentang bahaya narkoba dan ajaran Islam mengenai kesehatan sangat penting. Ini bisa dilakukan melalui ceramah, seminar, dan pelatihan di masjid, sekolah, dan komunitas. Pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi lainnya dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai bahaya narkoba dari perspektif Islam. Penggunaan media ini efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih aktif di platform digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang menghadapi tantangan modernisasi korupsi. Korupsi adalah isu kemanusiaan paling populer di zaman ini. Ia dianggap problem paling serius terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, permasalahan korupsi adalah persoalan serius yang harus dituntaskan. Semua elemen 19 kebangsaan saling bersinergi untuk bersama-sama menghalau korupsi di seluruh pelosok negeri. Demikian halnya Islam sebagai agama terbesar yang dianut di Indonesia harus bertanggung jawab serta proaktif dalam penuntasan budaya korupsi. Jika tidak, Islam hanya akan menjadi agama tanpa fungsi, agama yang tidak mencerahkan sekaligus menjadi bahan cemoohan bagi budaya-budaya lain. Yang pertama, nilai-nilai Islam anti korupsi. Korupsi adalah peristiwa sejarah. Ia adalah penyakit yang tidak bisa hidup bersama-sama dalam sistem. Korupsi adalah menyimpang dari sistem yang disepakati bersama. Korupsi tidak hanya sekedar soal pencurian hanya berdampak pada persoalan ekonomi, namun korupsi berdampak holistik. Korupsi adalah peristiwa penyelewengan atau perusakan. Korupsi bisa berlangsung kapan saja, di mana saja. Meski demikian, arti paling efektif untuk mengerti seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan korupsi adalah dengan mendekati halwal negara. Negara adalah institusi tertinggi bagi sebuah bangsa. Negara adalah lembaga pengelolaan kekuasaan terbesar dan bertanggung jawab atas segala masyarakat secara komprehensif, baik lahir batin maupun materialis spiritual. Berikut penjelasan terkait bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi berupa korupsi. Yang pertama, prinsip keadilan dan transparansi. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan transparansi dalam segala aspek kehidupan. Korupsi yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut dengan melakukan tindakan curang dan penyalahgunaan wewenang bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis menekankan perlunya keadilan dan larangan terhadap tindakan yang merugikan orang lain, seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang mengutuk perbuatan tidak adil dan penyelewengan. Berikut penjelasan terkait bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi berupa korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, akuntabilitas dan integritas. Islam menekankan pentingnya akuntabilitas pribadi dan integritas dalam setiap tindakan. Para pemimpin dan pejabat publik diharapkan untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, penegakan hukum dan sanksi. Dalam kerangka hukum Islam terdapat mekanisme untuk menangani korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Islam juga mendorong pendidikan dan kesadaran akan bahaya korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat. Pendidikan yang baik tentang etika dan moralitas Islam dapat membentuk karakter individu yang menjauhi praktik-praktik korupsi. Kampanye penyuluhan dan pendidikan berbasis nilai Islam memainkan peran penting dalam mempromosikan integritas dan perjuangan keterlibatan masyarakat. Kita masuk pada kesimpulan, dalam menghadapi tantangan modernisasi seperti dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba dan dalam menghadapi tantangan modernisasi seperti dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba dan korupsi, Islam menawarkan panduan yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip Muhammad Salam dan menyeluruh. Dekadensi moral yang seringkali ditandai oleh penurunan nilai-nilai etika dan perilaku penyeimbang dapat diatasi melalui penguatan pendidikan moral dan spiritual yang mendalam. Ini termasuk penanaman nilai-nilai Islam sejak dini, serta pembinaan karakter yang menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan ketulusan dalam kehidupan sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu bentuk kehampaan moral dan masalah kesehatan masyarakat memerlukan pendekatan multifaset. Islam mendorong pencegahan melalui pendidikan tentang bahaya narkoba, serta promosi gaya hidup sehat dan produktif. Selain itu, sistem rehabilitasi berbasis pada prinsip-prinsip Islam seperti pendekatan yang penuh kasih dan dukungan sosial dapat membantu individu yang terjebak dalam kecanduan untuk kembali ke jalan yang benar. Baiklah, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata yang membuat tersinggung, mohon dimaafkan. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.